Nak, ayo selesai bermain gamenya. Sebentar ibu, dikit lagi, aku mau menang ini. Baiklah, ibu tunggu di ruang belajar ya. Kan kamu besok ada ulangan harian matematika. Oh iya, aku lupa. Baik ibu, aku secepatnya akan menyusul ibu. Kamu sudah siap belajar, Billy? Sudah ibu, aku sudah siap. Nah, sekarang buka bukumu dan ibu akan beri kamu beberapa soal untuk dikerjakan. Siap ibu. Baru pulang kuliah kamu, nak? Iya nih bu, tugasku lagi banyak-banyaknya. Iya, yang sabar. Suatu saat nanti kamu tinggal petik hasil dari kerja kerasmu hari ini. Adikmu juga baru saja selesai belajar. Ibuku ini ibu yang paling hebat. Ibu selain pandai mengatur rumah tangga, ibu juga pandai mendidik anak-anaknya. Itu sebuah keharusan, Clevi. Peran keluarga tidak hanya sebatas melahirkan, memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan, tetapi juga memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anaknya. Tugas orang tua sebagai pendidik berakar dari panggilan sebagai suami istri untuk berpartisipasi dalam tugas penciptaan Tuhan. Karena itu, sangat penting bagi orang tua untuk menciptakan lingkungan keluarga yang dipenuhi oleh kasih sayang terhadap sesama dan Tuhan, sehingga menunjang perkembangan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Kamu suatu saat juga akan mempunyai keluarga sendiri. Hal-hal yang sudah ibu sampaikan tadi perlu kamu ingat ketika kamu akan membangun keluarga baru. Sebenarnya aku udah tahu sih bu, aku sudah dapat materi tentang keluarga pada saat aku di SMA kelas 11. Waktu itu bu guru menjelaskan peran keluarga sebagai proses sosialisasi dan proses edukasi. Ya kan ibu? Betul. Seorang bayi yang lahir ke dunia masih sangat bergantung kepada orang tuanya. Ia lahir ke dunia dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tapi seiring pertumbuhannya, ia akan belajar berbicara, berjalan, dan mulai melakukan aktivitasnya secara mandiri. Misal, bisa makan sendiri, mandi sendiri. Selanjutnya, dia perlu banyak belajar tentang segala sesuatu agar kehidupannya menjadi maju. Misalnya, mempelajari sikap, nilai, norma yang berlaku dalam komunitas di mana ia berada. Proses inilah yang disebut sosialisasi. Ya ibu, proses sosialisasi saja tidak cukup, namun dibutuhkan proses edukasi. Proses edukasi itu beda dengan proses sosialisasi. Proses edukasi artinya pendidikan yang diberikan secara sengaja, terencana, dan terstruktur agar tercipta individu yang kritis dalam menyikapi dampak sosialisasi yang ada, termasuk membawa orang kepada kedewasaan iman. Betul kan ibu? Iya betul. Bahkan ada beberapa keluarga yang menyerahkan tanggung jawabnya kepada sekolah dan gereja. Padahal pada tahap ini orang tua harus berperan sebagai agent of social control, sehingga nilai-nilai kehidupan yang dijalani tidak bertentangan dengan nilai Kristiani yang ditanam sejak kecil. Berat juga ya bu menjadi orang tua. Tidak berat. Semua berawal dari komitmen melalui kesaksian hidup Kristiani yang diilhami oleh nilai-nilai Kristen akan mengantar anak secara efektif untuk semakin mengenal dan mencintai Kristus. Kira-kira contoh konkret apa ya dari proses sosialisasi dan proses edukasi itu? Dan apa saja ya yang termasuk nilai-nilai Kristiani itu?